kabar semua? Senang sekali saya Rini Ainitias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai kaki diabetik. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Wirya Agraha SPBTKV. Beliau adalah dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular dari Bethesda Hospitals. Kita sapa dulu Dr. Wirya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Wirya, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat Kabar pagi. aku baik. Dokter sendiri baik nggak? Baik. Alhamdulillah. Harus selalu semangat ya dok ya. Iya dong. Walaupun mungkin kegiatannya banyak, tetap jaga imun ya dok ya. Oke, dokter Harus. semangat ya. Hari ini kita mau bahas seputar kaki diabetik Siap. gitu ya. Nah ini kan kaki diabetik ini disebut-sebut komplikasi ya. Salah satu komplikasi dari penyakit diabetes mellitus yang katanya ini memang gula darahnya ini tidak terkontrol dengan baik begitu ya. Tapi sebenarnya penjelasan kaki diabetik ini sendiri mengapa penting sekali untuk dibahas dokter? Apakah memang dari segi treatmentnya nanti kalau dari sudut pandang SPBTKV ada pendekatan khusus juga dokter? Silakan. Betul. Jadi memang kita semua tahu lah ya kalau penyakit diabetes itu banyak, di mana-mana banyak. 30%, 40% pasti orang punya diabetes atau resiko terjadi diabetes. Nah, kalau kita ambil 100 orang pasien diabetes, itu yang punya masalah dengan kaki diabetes, itu kira-kira kalau dari 100 nih, 20-30 pasien akan punya masalah kaki. Nah, dari 20-30 pasien yang punya masalah kaki, at the end, mungkin 10-nya harus amputasi. Nah ini kan problem ini. Satu problem karena amputasinya. Nggak ada yang mau dari kita untuk diamputasi. Yang kemudian sebelum amputasi dia pasti jadi luka. Nah ini juga problem. Lukanya kadang susah sembuh. Lukanya bernanah, lukanya bau. Nah ini yang harus dipikirkan, yang harus kita treatment dengan baik supaya nanti tidak terjadi amputasi dan lukanya bisa lebih baik. Jadi menurut saya kaki diabetes ini penting. Dan balik lagi orang yang menderita kaki diabetes kadang-kadang udah usia tua, udah 70, di atas 70 tahun. Nah, ini juga jadi burden sendiri untuk keluarga. Makanya kita harus treatment dengan baik dan kita harus obati dengan baik. Jadi kalau udah ada, artinya udah penyandang DM nih gitu, harus mengelola gula darahnya tadi supaya mencegah terjadinya komplikasi. Salah satunya sih kaki diabetik ini ya. Karena kalau sudah terlanjur terjadi, jadi beban tadi ya dokter bilang ya untuk diri sendiri, bahkan keluarga atau bahkan pemerintah segala macam ya. Kan intinya ada cost juga yang dikeluarkan gitu ya dok ya. Nah ini kita arahnya tadi kan mencegah terjadinya perburukan. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi di kaki diabetik ini sendiri, itu kenapa sih dokter kalau kita bicara efek ke pembuluh darahnya? Ini kan di area khusus ya, di kaki gitu ya. Jadi seperti apa sih perjalanan penyakitnya sehingga kita perlu tahu juga nih, karena perjalanan penyakit seperti ini, berarti cara mengolahnya juga nantinya seperti apa? Iya, jadi kalau pada kaki diabetik, penyakit gula itu komplikasinya banyak. Ya, gula darahnya sendiri atau diabetesnya sendiri tidak membunuh. Yang berbahaya adalah komplikasinya. Komplikasinya itu ada pembuluh darah besar, ada pembuluh darah kecil. Salah satu komplikasi pembuluh darah besar adalah di kaki. Jadi apa yang terjadi di kaki pada pasien diabetes? Satu, gangguan saraf. Jadi orang nggak kerasa tuh tiba-tiba kakinya luka. Orang nggak kerasa tiba-tiba kok sudah ada luka besar. Ketusuk dia nggak berasa karena sudah ketusuk terus nggak dirawat karena dia nggak berasa akhirnya jadi luka. Jadi yang pertama gangguan saraf. Gangguan saraf ini buat kakinya kehilangan rasa. Rasa nyeri, rasa panas, rasa dingin dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gangguan pembuluh darah atau gangguan vaskular. Karena banyak gula akhirnya aliran darah ke kaki tidak baik. Aliran darah ke ujung-ujung kaki nggak baik sehingga karena ada sumbatan. Nah kalau aliran darahnya nggak baik, tentu si kaki nggak dapat makanan dengan cukup baik. Si kaki kelaparan terus, ini kasarnya, nutrisinya nggak cukup baik. Sehingga kalau ada luka, akhirnya dia nggak sembuh-sembuh karena nutrisinya nggak bagus. Nah jadi dua hal ini yang membuat
kaki diabetik menjadi problem. Satu, gangguan saraf, yang kedua gangguan pembuluh darah. Gangguan saraf dan gangguan pembuluh darah gitu ya. Apalagi yang tadi tidak menyenangkannya, orangnya nggak sadar kalau kakinya tuh luka atau terasa seperti apa tadi, tertusuk apa, terus sebenarnya itu berdarah tapi dia nggak ngeh gitu ya dok ya. Karena memang mati rasa gitu ya dok ya. Betul, kadang-kadang sepatunya kesempitan atau kesandung sesuatu, nggak sadar tiba-tiba kok merah, kok ada muncul bintik-bintik, akhirnya jadi luka. Oke, Gitu. nah ini kan kita yang nggak mau kan sampai tadi sebagian besar bahkan diamputasi Betul, gitu ya. betul. Kan kita mau menghindari itu gitu ya dok ya. Berarti kalau kita masuk di sini sebagai sudut pandang ya dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular gitu ya dok ya. Ini intinya apakah ada treatment yang khusus juga untuk intinya mengatasi yang tadi dok, yang ini yang mampet-mampet nih sehingga tadi nutrisinya nggak bisa mengalir dengan sempurna nih, kira-kira seperti apa juga ya? Jadi begini, mengobati kaki diabetik itu tidak bisa saya sendiri. Tetap penyakit dalam yang jagonya gula darah itu perlu dilibatkan. Jadi kita kalau bisa dibilang kita harus punya tim, satu dokter penyakit dalam. Mereka harus kontrol gula darah, kontrol kolesterol, hipertensinya dikontrol, kemudian kualitas jantung atau pompa jantungnya juga harus baik. Karena pompa jantung berpengaruh. Kalau pompa jantungnya nggak baik, pasti tentu aliran darah juga nggak baik kan. Karena kan si jantung ini adalah pompanya. Jadi tim yang pertama adalah penyakit dalam. Kalau saya bilang ke pasien, kondisi umum pasien harus baik, makannya harus baik, dan lain-lain. Yang kedua, perawatan luka. Perawatan luka bisa sama dokter bedah umum, atau sama banyak sekarang perawat-perawat ahli perawatan luka, itu juga bisa membantu. Yang terakhir adalah bidang saya adalah untuk memperbaiki vaskularnya atau pembuluh darahnya. Oke, jadi ini dalam satu tim ya dok ya. Betul. Untuk mengatasi pasien DM gitu ya dok ya. Jadi tata laksana mungkin ada berapa pilar tuh ya kalau di penyakit dalam kan biasanya nanti dibahas lebih detail lagi. Terus bagian bedah juga ada perannya, mungkin juga nutrisi semuanya juga ya dok ya. Tapi kalau yang untuk masalah vaskular aliran pembuluh darahnya ini berarti target yang ingin dicapainya bagaimana dokter? Di bagiannya dokter, di bidangnya dokter gitu. Oke, target kita adalah memperbaiki aliran darah ya. Jadi pembuluh darah itu harus nyampe ke ujung kaki. Pertama yang paling penting adalah mendiagnosis, mengetahui ini benar nggak ada problem pembuluh darah. Bisa saja ada luka diabetes tapi pembuluh darahnya belum problem, bisa. Jadi yang paling pertama adalah mendiagnosis, mengetahui ada problem nggak kita. Nah, cara mendiagnosis yang paling gampang adalah pegang kaki kita. Kalau kaki kita berasa lebih dingin, misalnya lukanya di kiri, kita pegang kaki kita, kok kaki saya rasanya lebih dingin ya dibanding yang kanan. Mungkin ada problem itu pembuluh darah. Atau kita coba ingat-ingat lagi, sebelum luka kaki kita ini suka sering sakit nggak ya? Misalnya, jadi ada gradasi tuh. Sebenarnya tidak seujuk-ujuk tiba-tiba lukanya jadi susah sembuh tuh enggak. Jadi kadang-kadang ada gradasi. Mulai dari kadang-kadang pasien mengeluh nyeri saat berjalan. Jadi gejala awal begitu. Betul. Jadi saat berjalan atau kita sebut claudicatio intermittent. Jadi saat pasien berjalan dia nyeri, makin di bawah jalan makin nyeri. Jadi dia harus duduk dulu, dia istirahat dulu, kakinya resting, terus lega kakinya. Nah itu biasa keluhan pertama. Ada yang keluhan kedua, lagi istirahat aja nih, lagi duduk-duduk kayak kita aja, lagi istirahat aja dia sudah merasa nyeri. Kaki saya kok nggak enak ya, kayak sakit gitu. Nah itu mungkin sudah jadi gejala. Jadi yang paling penting adalah mendiagnosis. Sebelum datang ke dokter kita harus tahu nih, oh kira-kira kaki saya ini kakinya lebih dingin. Ujung-ujung kakinya lebih dingin. Satu sisi atau bisa dua sisi ya dok ya? Sebenarnya bisa dua sisi. Kadang kalau kan namanya juga gula darah kan penyakit seluruh tubuh. Jadi kadang-kadang nggak cuma satu sisi, dua sisi. Cuma tingkat keparahannya yang kita lihat nanti. Jadi satu, kakinya lebih dingin. Yang kedua, tadi berasa nyeri. Nah itu yang harus diperhatikan sama pasien sendiri. Ini artinya bagi ini perhatian untuk seluruh penyandang DM atau mungkin yang sudah tahunan dok. Intinya kan kalau kita bicara komplikasi, apa mungkin yang sudah menderita selama 5 tahun, sudah menyandang DM ini 5 tahun, 10 tahun, atau yang baru-baru pun istilahnya juga beresiko juga nih. Artinya sehingga perlu memahami atau mengenali
keluhannya sendiri gitu, artinya gejala ataupun tanda fisik yang bisa kita perhatikan nih sebelum kita memastikan ke dokter untuk penegakan diagnostik. Betul, betul. Ya. Jadi memang kalau saya perhatiin berapa tahunnya biasa di atas 5 tahun ya. Dan biasa muncul di usia 50, 60 mungkin sebenarnya dia udah pernah ngalami luka tapi bisa sembuh. Luka diobati satu bulan, 1,5 bulan bisa sembuh. Itu biasa yang terjadi. Nah, tapi ketika dia udah di umur 70, dia bisa muncul luka lagi dan membesar. Dan itu problem banget. Jadi bisa-bisa kalau setengah telapak kaki menghitam. Nah itu bisa terjadi. Nah ini biasa di usia 60-70. Jadi maksud saya begini, hal ini bisa dicegah pertama tadi kontrol gula darah. Yang kedua diagnosis harus cepat ketika sudah ada luka di kaki. Oke, gitu. Diagnosis harus cepat gitu ya dan tepat ya dok ya. Karena kalau kita diagnosis lebih cepat, tentu penanganannya lebih sederhana dibandingkan yang sudah berat. Sudah terlanjur buruk gitu ya, memburuk gitu ya. Yes. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kaki diabetik bersama dengan Dr. Wirya Agraha SPB TKV, dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular dari Bethesda Hospitals. Dan dokter dilanjutkan kembali pembahasannya, jadi kan kita sebagai penyandang DM ataupun keluarga dari penyandang DM itu kan perlu mengamati ya, atau lebih aware terhadap apa sih gejala yang dirasakan, terutama yang sudah bertahun-tahun, khawatirnya ada komplikasi ke arah kaki tadi ya dok ya. Yes. Nah, atau tanda-tanda fisik, artinya di kaki kita ada seperti apa sih gitu kan wujudnya gitu ya barangkali. Nah, intinya begini dokter, ketika kita sudah aware terhadap keluhan tersebut, kan tentunya harus dipastikan nih tadi dengan penegakan diagnostik yang cepat dan tepat gitu ya barangkali ya. Ini maksudnya seperti apa sih langkah-langkah untuk mengetahui apakah benar nih sudah terjadi kerusakan atau mungkin kemungkinan yang lain sih gitu. Iya, jadi begini, kan kalau kontrol teratur ke penyakit dalam rutin biasanya 1 bulan sekali. Nah ketika udah punya gejala kakinya kesemutan atau ada luka, ada baiknya kontrol ke kita, dokter bedah torak BTKV. Nah, apa yang akan kita lakukan? Dan tadi ya, mengenali gejala-gejala yang bisa dilakukan sendiri. Kakinya dingin, nyeri, luka yang nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, tapi ketika itu sudah ada dan curiga, yang dilakukan ke saya, datang ke kita, apa yang akan kita lakukan? Saya akan lakukan USG. Jadi USG Doppler. USG Doppler itu untuk menilai aliran darah. Jadi aliran darah nanti saya akan cek nih di pangkal paha aliran darahnya seperti apa. Masih bagus atau tidak. Kemudian di lutut aliran darahnya seperti apa, masih bagus atau tidak. Kemudian di sekitar mata kaki aliran darahnya seperti apa. Dengan kita mengetahui aliran darah ini, kita akan bisa tahu kira-kira, oh ini ada sumbatan atau enggak. Jadi misalnya gini, kalau di pangkal paha aliran darahnya bagus, tapi di lutut sudah tidak bagus, artinya ada sesuatu di antara itu. Begitupun kalau di lutut bagus, tapi kok di sekitar mata kaki nggak bagus, nah berarti ada sumbatan di situ. Nah, pemeriksaan yang paling gampang adalah ultrasonografi. Cuman ditempel, kemudian kita bisa lihat. Nah, setelah itu baru kalau memang tidak ada masalah dari semua itu, ya sudah. Gitu. Kan pada awal-awal mungkin saja belum ada masalah. Jadi saya pun kalau dari USG tidak ada masalah, berarti biasa saya kan cuma kasih obat-obatan, pengencer darah atau apa untuk memperbaiki, supaya darahnya lebih baik. Lancar gitu. lagi gitu ya. Tapi kalau ada masalah baru kita harus pikirkan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Gitu. Jadi tergantung cari tahu ya USG ini letak sumbatan lah ibaratnya yang mampet itu di area mana aja lokasinya. Terus kemudian ada ininya nggak dok? Seberapa luas, seberapa ringan, sedang beratnya gitu dok? Nah betul. Nah dengan USG kita tidak bisa tahu jelas. Kayak tadi di pangkal paha kita tahu aliran darahnya baik. Di lutut ternyata nggak bagus.
kita tahu dari USG dari pangkal paha sampai lutut ada problem. Tapi kita nggak tahu lokasi persisnya di mana kan. Apakah di tengah atau di mana gitu. Dan kita nggak tahu seberapa berat sumbatan itu terjadi. Nah, ketika dari USG sudah ada masalah, kita akan lanjutkan pemeriksaan. Belum melakukan tindakan ini, karena kita nggak boleh melakukan tindakan sebelum diagnostik atau sebelum kita tahu masalahnya apa. Nah, ketika USG-nya ada problem, kita akan lakukan namanya CT angiografi. Jadi CT angiografi ini menilai aliran darah sampai ke ujung kaki dan kita bisa langsung dapat 2 kaki. Kalau USG kan harus cek kiri, cek kanan gitu. Tapi kalau CT angiografi masuk seperti kayak CT scan toraks. Sekarang kan CT scan rongga dada kan lagi pamor banget karena COVID kan. Nah, ini persis kayak masuk ke dalam ruangan CT scan, tapi yang diperiksa adalah kakinya. Coba ditahan dulu sebentar ya. Ini ada penelpon masuk, masih terhubung. Halo, dengan siapa, di mana? Saya dengan Ibu Aulia Bintang di Ciracas, Jakarta Timur. Usia berapa Ibu? Maaf. Usianya 50 tahun. Iya, silakan ingin bertanya apa ke Dokter Wirya ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Saya Ibu Aulia Bintang, umur 50 tahun. Penyandang DM udah setahun lebih. Berapa? Setahun lebih. Setahun lebih. Cuman selama pandemi ini saya nggak berani ke dokter gitu. Jadi ngurusin obat yang awal dokter kasih, ditambah saya minum suplemen sehari 1 vitamin gitu. Udah gitu saya juga minum susu diabetes sehari 2 kali pagi dan malam. Yang ingin saya tanyakan, selama udah lama sih Dok. Jadi kalau bangun tidur itu pinggang saya yang sebelah kiri itu sakit. Tapi setelah saya bangun tidur, saya bolehin itu hilang gitu. Apa itu ada kaitannya dengan penyakit diabetes saya atau gimana Dok? Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Saya kan ini Dok, nggak periksa ke dokter. Tapi saya suka cek darah yang sewaktu itu di rumah. Itu efektif nggak Dok? Efektif atau tidak? Oke. Kan caranya Dok ya. Oke, silakan tanggapannya dokter untuk Ibu Aulia ya. Pertanyaan terakhir kan kalau gula darah di sini efektif atau enggak? Menurut saya itu lebih baik daripada tidak pernah dilakukan pemeriksaan gula darah. Jadi saya kadang ketemu pasien, gula darahnya berapa? Iya, sebulan yang lalu Dok. Buset. Jadi kalau kita punya gula darah yang kita bisa cek sendiri, ini menurut saya sangat efektif. Ibunya juga jadi, oh kalau tinggi dia harus atur makanannya, oh kalau tinggi obatnya harus seperti apa. Ini menurut saya cukup efektif. Yang kedua, kalau soal nyeri di punggung, kita harus cek dulu. Belum tentu sih kalau menurut saya nyeri di punggung karena gula darah. Bisa saja ada problem di saraf. Ibu bisa konsultasi ke dokter saraf. Begitu ya. Oke, ada tanggapan lagi Bu Aulia, mungkin nyeri pinggang atau punggung bawahnya tadi bisa konsul ke dokter saraf mungkin ya. Tapi kalau itu memang udah bagus ya tadi cek secara berkala ya, dan obat rutinnya juga dikonsumsi terus gitu ya. Ibu Aulia ada lagi yang disampaikan? Dan satu lagi boleh nggak Dok? Boleh. Tentang apa Ibu? Sering sakit kepala nih Dok, kenapa ya? Bagaimana Ibu? Sering sakit kepala. Sering sakit kepala, ada kaitannya dengan mungkin tadi aliran pembuluh darahnya? Iya, bisa saja problem karena diabetes ya, karena kan komplikasi diabetes juga ke kepala kan, di kepala juga ada pembuluh darah. Jadi ya memang bisa konsultasi ke dokter saraf juga itu Bu, ada masalah nggak untuk kepalanya gitu. Oke. Sudah cukup jelas Ibu, tapi untuk kaki sendiri ada keluhan tidak? Enggak, alhamdulillah sih. Cuma tangan kalau bangun tidur suka agak kaku gitu Dok. Tapi sering agak kaku kalau bangun tidur. Jari-jari tangan. Iya. Tadi atau mungkin karena udah usia tua, bisa karena ada pengapuran, itu juga bisa terjadi. Iya. Oke, sudah cukup Ibu Aulia? Boleh, cukup. Makasih ya Dok. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Dan dokter mungkin kita lanjutkan kembali ya. Jadi tadi ada USG, bahkan ada CT angiografi untuk memastikan lebih detail lagi penegakan diagnostiknya. Mungkin bisa dilanjutkan dokter seputar penjelasan tersebut. Oke, jadi kalau kita sudah lakukan CT angiografi, kita akan tahu nih sumbatannya apa. Sumbatannya di mana, lokasi persisnya, dan seberapa parah sumbatan itu. Nah, tujuan dari kita, apa yang harus saya lakukan adalah memperbaiki aliran darahnya, membuka sumbatan itu.
Nah tentunya ada beberapa kriteria. Itu tugas kita lah. Jadi ada yang ringan, sedang, berat. Kalau sudah sumbatannya panjang, misalnya dari pangkal paha sampai lutut panjang sumbatannya, mungkin itu harus operasi besar. Tapi jarang sih, saya ketemu paling kalau dari 10 yang saya tangani paling yang perlu tindakan seperti itu 1 atau 2. Jadi yang sekarang yang kita bisa lakukan adalah ketika kita mendapatkan sumbatan di pembuluh darah kaki karena yang menyebabkan kaki diabetik adalah kita bisa melakukan pemasangan balon atau pemasangan stent di pembuluh darah kaki. Ini prinsip yang sama yang dilakukan sama dokter jantung. Kalau ada serangan jantung atau sakit nyeri dada, mereka lakukan di ruang kateterisasi kemudian dipasang ring atau di balon. Ini prinsip sama. Kita lakukan juga di ruang kateterisasi. Kemudian kita akan melakukan membuka aliran darah dengan menggunakan balon atau dengan stent gitu. Jadi nggak ada satu kelebihan ini, tidak ada luka operasi. Kan kalau operasi besar bypass pembuluh darah, menyambung pembuluh darah baru, lukanya besar. Tapi kalau ini di ruang kateterisasi nggak terlalu, cuma tusukan jarum aja dan itu minim gitu minim ya. sekali minim gitu. Invasif gitu ya dok ya. Nah, ini yang ketika aliran darah sudah dibuka, diharapkan lukanya bisa perbaikan. Yang jadi pertanyaan begini, kalau lukanya udah keburu parah gimana dok? Iya. Lukanya udah keburu hitam gimana dok? Saya sudah menggeluti bidang ini. Dulu saya coba untuk melakukan, ya udah yang hitam kita buang, tapi pembuluh darahnya nanti dulu, gitu. Ternyata kadang-kadang yang hitam bisa nambah. Walah. Misalnya pertama di sini kita buang yang hitam, karena kan kalau prinsip debris demang atau prinsip pembersihan luka, yang jaringan mati harus dibuang. Tapi ternyata kadang-kadang lukanya bisa nambah gitu. Kemudian pasiennya nyeri sekali. Sudah kita bersihin luka masih tetap nyeri. Akhirnya kalau sekarang saya prinsipnya begini. Aliran darah diperbaiki dulu, itu yang pertama. Yang pertama tadi ya, gula darah, keadaan umum harus bagus, itu yang pertama. Yang kedua, aliran darah diperbaiki dulu. Ketika aliran darah diperbaiki, baru kita beralih ke rawat luka atau debris demang. Jadi akar masalahnya aliran darahnya ini dulu yang diperbaiki, baru yang istilahnya tadi yang jaringan matinya baru di treatment, diambil gitu ya, istilahnya seperti itu. Gitu. Nah, ketika aliran darahnya diperbaiki, mudah-mudahan tidak terjadi amputasi. Mudah-mudahan ya, ini namanya kan kita berusaha. Tapi kadang-kadang kalau sudah parah sekali, ya ujung-ujung mungkin tetap aja amputasi. Tapi ada juga, jadi kalau misalnya dari 10 kita perbaiki aliran darah, 7 sampai 8 kita nggak perlu amputasi, atau amputasinya amputasi minor. Amputasi minor itu jari-jari, tidak perlu sampai amputasi di atas mata kaki gitu. Nah, tapi juga ada yang aliran darah diperbaiki karena sumbatannya begitu parah, tetap aja harus diamputasi gitu. Berarti pemasangan stent ataupun balon tadi ini sifatnya urgent atau bisa terencana juga ya dok? Artinya kan apa tadi tergantung dari kasusnya sekali lagi, atau tergantung dari ya udah mau cepat nih si pasiennya supaya mencegah yang terjadi lebih buruk lebih dini gitu ya dok ya. Kira-kira bagaimana? Jadi semua tergantung, kalau dari saya semua tergantung USG. Kalau USG ternyata sumbatannya kritikal sekali, saya akan saranin Bu lebih cepat lebih baik gitu. Tapi kalau ternyata sumbatannya ya ternyata aliran darahnya ada gangguan tapi nggak terlalu berat, oh ya ibu terserah mau dilakukan balon atau kita sebut PTA atau makan obat dulu, itu saya serahkan ke pasien. Oke, atau iya tadi ya obat-obatan dulu dicoba dulu ya, dilihat nanti reaksi atau respon tubuhnya seperti apa gitu ya, atau bisa langsung juga. Yang penting dilihat dulu hasil USG-nya seperti ini loh Bu, Pak gitu ya. Nah, dari CT angio juga kita bisa memprediksi gitu. Oke, coba ditahan dulu sebentar ya dok ya. Disapa dulu penelponnya. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Dengan Ibu Parmi di Tiratas Mbak Rini. Iya, usianya berapa Bu? Kenalan dulu dengan dokternya ya. Usia 61. Silakan langsung pertanyaannya ya ke Dokter Wirya Bu. Iya. Assalamualaikum dok. Halo, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Pagi, Bu Dok. Parmi ya. Saya pengen nanyain kaki saya bagian pergelangan kaki bawah itu dok. Itu kalau diri lama
Itu suka sakit dok, kita selonjori dulu ntar hilang gitu. Hilang Jadi timbul. hari-hari itu begitu, kalau lagi diri lama jalan gitu sakit, tapi ntar kita istirahatin ntar sembuh gitu dok. Yang saya tanyakan itu harus minum obat apa gitu dok? Ini ibunya penyandang DM ya? Atau bukan? Enggak, saya enggak diabetes mbak. Oh, Bengkak nggak Bu kakinya? Iya, cuma ini apa telapak kaki itu rada baal gitu dok. Oke. Pegal-pegal ada kakinya? Iya bagian bawah aja, jadi kalau bagian betis ke atas itu nggak sakit nggak apa. Oke. Iya. Ya, silakan makasih dok. dok. Makasih. Ya, Jadi makasih, begini. Bu Parmi, ya. Kalau kondisi seperti ini kita harus lihat ini problem arteri atau problem vena. Kalau problem arteri karena gula darah. Tapi kan ibu ini kan nggak gula darah kan, nggak diabetik. Jadi bisa saja problem vena. Problem vena juga memiliki keluhan yang hampir-hampir mirip gitu. Apalagi kalau dia belum ada luka. Kalau problem arteri sebenarnya kalau lihat dari ceritanya lebih ke problem arteri. Dia jalan atau berdiri sakit, sudah ketika sakit dia duduk terus istirahat. Duduk istirahat sakitnya hilang. Ini sih sebenarnya problem arteri. Tapi kadang-kadang problem vena juga seperti itu. Pegel-pegel, di bawah jalan pegel-pegel dan bengkak. Nah, dengan melakukan pemeriksaan USG yang sederhana kita bisa menentukan ini penyebabnya apa. Yang vena atau yang arteri Betul. gitu ya dok Nah, ya? ketika kita dari USG kita bisa tahu obatnya jauh berbeda gitu. Kalau problem vena jangan dikasih pengencer darah, kasihnya obat-obatan supaya pembuluh darah venanya membaik. Tapi kalau problem arteri dikasih pengencer darah dengan tujuan aliran darahnya baik. Jadi ini dua obat yang berbeda. Jadi saya nggak bisa kasih tahu ini obatnya apa, tergantung dari pemeriksaannya. Nanti salah obat bahaya Bu. Jadi USG dulu tadi ya Betul, dok ya? betul, Mungkin betul. arahnya ke dokter spesialis mana, terus nanti pemeriksaannya mungkin ya tergantung dari hasil diskusinya juga sih ya dok ya. Tapi ini kurang lebih tadi USG untuk memastikan ini yang vena atau arteri yang bermasalah. Kemudian Yes. obatnya tergantung dari hasil pemeriksaan di lab, di praktek dokter nantinya gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu Bu Parmi ya. Oke, dokter kita lanjutkan kembali mungkin dari hasil tadi kan treatment nih gitu yes. ya. Bagaimana tuh lanjutannya? Jadi begini, dari ketika saya treatment dengan beberapa pengalaman ini, pembuluh darah dari pangkal paha sampai ke lutut, kalau ada sumbatan itu biasanya kita bisa buka. Biasanya kita bisa buat alirannya baik. Ketika ini alirannya baik, kita bisa dengan balon, kita bisa tentukan kita perlu pasang stent atau tidak. Jadi begitu. Nah, kalau ada problem di paha, itu biasanya keluhannya nyeri. Tapi kalau problem nggak di paha biasa nggak nyeri. Nah, kemudian kita turun. Kalau di kita ada namanya above knee, ada namanya below knee. Nah, pembuluh darah itu yang above knee di paha itu satu, kemudian di bawah lutut dia akan langsung bercabang jadi 3. Nah, ketika ini bercabang jadi 3 di bawah, ini yang problem. Di mana-mana di seluruh dunia below the knee itu kasus yang sulit. Gitu. Kita kalau ngerjain below the knee di bawah lutut, pembuluh darah di bawah bisa lama tuh, bisa 3 jam, 4 jam gitu. Nah, prinsipnya begini, kalau kita bisa buka 2 pembuluh darah, kan 3 nih. Kalau 2 pembuluh darah lancar, mudah-mudahan kita nggak perlu amputasi. Mudah-mudahan kita nggak perlu amputasi yang besar. Tapi bisa tetap amputasi jari-jari. Tapi kan amputasi jari-jari nggak terlalu mengerikan dibanding yang besar. Tapi kalau cuman bisa dibuka 1, nah ini kadang-kadang ujung-ujungnya mungkin bisa amputasi. Jadi ini dengan CT angio kita bisa mengedukasi pasien dengan baik. Bu, kira-kira jalan ceritanya nanti begini gitu. Kira-kira ibu harus menyiapkan diri seperti ini, atau mudah-mudahan ini sukses, mudah-mudahan lukanya bisa sembuh. Kira-kira seperti itu. Jadi dikasih gambaran nih kemungkinan kedepannya seperti Iya. apa nih gitu ya. Jadi prinsip kalau saya boleh usul, kalau kita bisa menghindari amputasi dengan cara memperbaiki aliran darah. Atau kalau mau rawat luka
harus dipastikan dulu aliran darahnya, rawat lukanya tetap, tapi dipastikan aliran darahnya bagus atau enggak. Kalau aliran darahnya bagus, ya udah rawat luka aja, nanti juga akan sembuh sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu kalau begitu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuasinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Johan, usianya 36 tahun dari Bogor. Dokter, saya sering merasa kesemutan di kaki hingga merasa pegal. Itu karena apa ya dok? Dan tata laksananya bagaimana? Kebetulan saya adalah penderita jantung koroner dan sudah pernah melakukan kateterisasi hingga harus dipasang ring. Sudah hampir 7 bulan ini saya rutin mengkonsumsi obat medis. Terima kasih, salam sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Johan. Nah, ini apakah mungkin ada kaitannya dengan faktor resiko lain dok? Mungkin gula darah yang kita bahas ya, diabetesnya ini, atau memang karena efek PJK-nya gitu, jantung koronernya ke kaki-kaki nih lama-lama gitu. Begini, bukan penyakit jantung yang buat kakinya problem, tapi memang kita punya namanya kokalis. Kokalis itu bahasa Inggris ya, kokalis, koroner, karotis, lim. Jadi emang kalau punya penyakit jantung koroner, kemungkinan besar, belum tentu, kemungkinan besar pembuluh darah yang ke otaknya ada problem atau resiko struknya lebih tinggi. Dan listnya ada lim iskemik. Jadi kalau ada penyakit jantung koroner, kemungkinan besar pembuluh darah di kakinya pun ada problem. Jadi bukan penyakit jantungnya menyebabkan itu, tapi memang itu satu grup gitu. Satu grup. Jadi sepaket ya dok, nggak bisa dipisahkan. Balik lagi, ini kan komplikasi dari gula. Jadi semua bisa terkena. Jadi memang kalau seperti Bapak sudah pernah pasang ring di jantung, ya kalau memang kakinya ada problem, kita harus lakukan pemeriksaan untuk menilai ada sesuatu atau tidak. Oh, biasanya apa mungkin ke SPJP-nya dulu, nanti istilahnya dirujuk lah ke SPBTKV-nya, atau ya bisa aja kan langsung dok ke mungkin aku pengen USG nih kalau gitu. Jadi begini, dokter BTKV kan nggak banyak ya. Kita satu Indonesia paling baru 150 dan nggak semua juga nggak semua rutin melakukan pemeriksaan seperti ini kan. Jadi kalau memang ada problem di kaki, nggak harus ke dokter BTKV kok. Bisa minta ke dokter radiologi untuk lakukan pemeriksaan USG. Itu bisa dilakukan sama radiologi. Arteri atau vena. Nah, untuk menentukan arteri atau vena biasa dokter penyakit dalam atau dokter jantung. Jadi konsultasi ke dokter penyakit dalam atau ke dokter jantung, kemudian usul, dok, mungkin perlu dilakukan USG nggak ya dok? Nah, nanti yang melakukan USG, kalau mereka bisa lakukan USG, mereka lakukan USG. Kalau nggak ya ke dokter radiologi, mereka bisa lakukan pemeriksaan USG. Dari situ akan lebih jelas ada sesuatu atau tidak. Nah, ketika ada sesuatu baru bisa datang ke kita. Yang pasti USG dulu deh. Betul. Gitu ya. Baru tata laksananya nanti sesuai dari hasil pemeriksaan ini gitu ya. Nggak bisa nebak-nebak juga. Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Nggak, kita nggak kayak dokter lama yang tiba-tiba operasi ya, kan nggak boleh. Kita harus tahu dulu penyebab utamanya apa. Oke, baik. Biar nanti pengobatannya juga sesuai dengan penyebab utamanya gitu ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Iswandi, Bapak Iswandi usianya masih 25 tahun dari Cianjur, atau Mas Iswandi deh. Dok, saya sering kesemutan nih di tangan dan kaki saya, kadang terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Dan sering nyeri juga di telapak tangan dan kaki saya. Kalau bawa motor sebentar aja suka kesemutan dan sering sakit kepala di bagian belakang. Wah, ini kompleks ya dok ya. 2 minggu yang lalu saya cek darah dan hasilnya glukosa puasa saya 116 dan kolesterol saya 166. Apa keluhan saya itu pengaruh dari situ bukan dok? Dan bagaimana agar keluhan kesemutan dan sebagainya bisa hilang? Terima kasih. Oh, apakah ini ada kaitannya dengan kaki diabetik? Kalaupun tidak, saran dari dokter untuk Mas Iswandi juga seperti apa ya? Mengingat usia kan masih 25 tahun, taruhlah ini usia-usia yang masih sangat produktif gitu ya dok ya. Kan tentunya sangat mengganggu kualitas hidup nih kalau tidak diatasi keluhan-keluhannya tersebut. Saya pikir kita harus aware dengan gula darah puasa ya. Kalau tadi kan gula darah puasanya 116, artinya kan referensi kita adalah di bawah 80 atau 90 untuk gula darah puasa. Artinya ada gap nih. Nah, ini yang harus dicek ada sesuatu atau tidak. Apakah dia glucose intolerance? Kan ada kan namanya istilah glucose intolerance, atau maksudnya resiko DM-nya resiko gula diabetiknya lebih tinggi. Nah, menurut saya karena usia produktif dan masih bisa kerja gitu, harus segera cek gitu. Jangan karena
masih muda nanti aja ngeceknya. Ketika 40 udah loyo gitu. Jadi ketika malah di usia muda ketika kita tahu kita ada problem, kita datang ke dokter yang tepat, kita bisa buat kesehatan kita terjaga. Karena sekarang gula darah juga usia saya punya perawat saya punya suami itu usia perawat saya mungkin masih 26, 27, suaminya juga sekitar segitu, udah gula darah. Gula darah sewaktunya bisa 300-an. Ya Allah. Jadi bukan berarti kita harus merubah persepsi. Usia muda belum tentu sehat gitu, tapi usia muda kita bisa buat diri kita sehat dengan menjaga makanan kita dan kita bisa dengan datang ke dokter. Harus lebih dini juga ya. Betul, masih umur segini juga menyelamatkan masa depan gitu kan, ibaratnya seperti itu ya. Apalagi mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini kan ada yang takut gitu kan ke rumah sakit atau apa, jadi menunda-nunda pemeriksaan. Sebaiknya sih enggak ya dok ya, untuk kasus apapun ya dok ya. Karena kan perjalanan penyakit ini terus gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Oke dokter, belajar dari pengalaman tadi para penelpon dan juga pertanyaan-pertanyaan dari email gitu ya dok ya. Jadi kan memang pada prinsipnya untuk pemeriksaan lebih awal tuh hasilnya akan treatmentnya jauh lebih sederhana ya, mudah-mudahan ya dok ya. Kemudian hasilnya ini juga atau outputnya ini juga harapannya lebih baik dong gitu ya. Seandainya memang tadi terlambat mungkin ada pertimbangan apakah memang harus operasi yang besar atau apa, itu kan nanti bisa didiskusikan dengan tim medisnya dok. Tapi pada prinsipnya gini, ketika sudah pasca tindakan pemasangan entah itu stent ataupun balon, apa yang perlu diperhatikan juga ya oleh si pasien? Artinya kan nggak, ya udah selesai sampai situ gitu ya. Follow up-nya juga bagaimana dok? Edukasinya dok. Jadi tetap prinsipnya sama dari awal. Gula darahnya harus terkontrol. Merokok harus stop. Itu udah kepastian tuh. Gak usah ditawar-tawar. Kalau merokok nggak stop terserah bapak lah saya bilang gitu. Percuma dong takutnya udah repot-repot di tindakan yang biayanya juga. Setelah pasca tindakan obat-obatan harus jalan. Kalau di saya setelah dilakukan tindakan balon atau pasang stent, apalagi kalau pasang stent ini ya, pengencer darah tuh nggak boleh stop. Karena stent itu kan benda asing. Ketika pengencer darah stop bisa terbentuk gumpalan darah di stent itu. Jadi satu, gula darah terkontrol, merokok harus di stop, obat-obatan teratur, rawat luka harus tetap berjalan. Bukan berarti memperbaiki aliran darah, rawat lukanya ya udah biarin lukanya sembuh, enggak juga. Tetap rawat lukanya. Bagaimana cara merawat luka? Kalau bisa, kalau dia awal-awal jaringan, awal-awal dibersihin, biasa masih ada jaringan-jaringan mati nih. Jadi kalau di awal-awal jaringan mati, lebih baik kita kasih ke dokter bedah atau ke perawat luka. Tapi kalau udah sembuh, menurut saya keluarga bisa merawat luka sendiri. Yang penting luka itu harus dijaga bersih, nggak boleh kotor tuh. Nggak boleh tuh ditaburin serbuk kopi. Sering itu kan. Serbuk kopi. Kebiasaan nih ya. Iya, jadi dan kalau ada luka terbuka nggak boleh terbuka, harus ditutup sama kasa gitu. Kemudian dibuat lembab gitu, nggak boleh kena debu. Itu prinsip-prinsipnya. Kemudian kaki juga nggak boleh kering gitu. Kaki yang kering dikasih vaselin gitu supaya nggak muncul luka lagi. Pelembab lah ya intinya ya dok. Betul. Kemudian kaki harus digerakin. Memang gini, kalau ada luka pasiennya nggak bisa jalan kan. Emang kita saranin awal-awal nggak bisa jalan, tapi bukan berarti tidak bisa jalan, tidak bisa menggerakkan kaki kan. Kakinya bisa diginiin kan, diginiin. Harus olahraga ringan gitu ya? Ya, jadi ketika kita menggerakkan kaki, telapak kakinya kiri kanan atas bawah, itu aliran darah juga akan terbantu mencapai ke sana. Jadi itu prinsip yang harus dilakukan ketika kita merawat luka. Kemudian pemilihan alas kaki juga sekarang sudah banyak kok dijual. Alas kaki untuk luka diabetik. Jadi alas kakinya tuh lebar bawahnya, nggak sempit. Kemudian karena biasa yang luka adalah ujung-ujung, jadi penyanggah tubuh tuh diposisikan di tengah gitu. Jadi ada sepatu khusus atau sandal khusus untuk kaki diabetik supaya itu bisa lukanya nggak kena tekanan gitu. Termasuk berarti membersihkan kuku. Betul. Atau nah yang alas kita tuh kan kadang alas kaki tuh ada kapalan atau apa itu kan resiko kan dok? Betul yang kita masih sehat, apalagi gula darah, kakinya sepatu jangan sampai sempit gitu. Kemudian gunting kuku jangan sampai berdarah. Kadang-kadang ada yang obsesif gitu. Gunting kuku jempol sampai berdarah. Itu awal-awal kita yang masih muda
saat ini nggak problem, tapi ketika udah usia tua dan gula darahnya problem, bisa jadi luka. Waduh, itu betul. bisa Jadi luka juga. gunting kuku harus sewajarnya, jangan panjang juga tapi jangan juga pendek. Kapalan juga harus jangan diseset-seset tuh, suka banget kan diseset-seset. Nah itu kalau sudah luka problem gitu. Iya, oke, kurang lebih seperti itu ya dokter. Kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih dengan Dr. Wirya Agraha, SPBTKV, dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular dari Bethesda Hospitals, masih membahas mengenai kaki diabetik ya. Dokter, dilanjutkan sebelum ke closing statement, mungkin tips-tips juga ya dok ya, untuk mungkin memilih alas kaki, kan udah mesti custom ya atau gimana sih gitu ya. Kemudian juga edukasi untuk kebiasaan yang perlu dihindari atau yang perlu ditanamkan nih bagi pasien-pasien yang memang sudah ada kondisi kaki diabetik gitu. Iya, jadi kalau kita udah tahu kita gula darah atau diabetes, kita harus sering-sering itu lihat kaki kita. Ya. Jangan, karena tadi saya bilang problem utama pertama dari kaki diabetes adalah gangguan saraf. Jadi kita nggak tahu kalau ada luka di kaki. Jadi kita harus sering-sering lihat kaki kita. Masih utuh nggak itu kaki, kasarnya gitu. Masih utuh nggak? Ada luka atau enggak. Kemudian ada yang problem atau enggak, atau ada area yang lebih kering atau enggak. Nah, kalau ada luka ya lakukan perawatan luka dengan segera. Kemudian kalau kering di vaselin, dikasih pelembab. Supaya nggak gampang luka. Karena kalau sekali sudah luka, kita butuh proses yang lebih lama. Jadi satu itu, sering-sering lihat kakinya. Yang kedua adalah pemilihan alas kaki tadi seperti yang dibilang. Jadi alas kaki nggak boleh sempit. Alas kaki nggak boleh sempit dan harus disesuaikan sama telapak kaki. Kan ada telapak kaki yang flat, ada telapak kaki yang ada lekukan. Nah itu harus disesuaikan supaya kita satu nyaman. Yang kedua, kalau alas kakinya terlalu sempit, itu akan menimbulkan tekanan, pressure ke ujung-ujung kaki kita. Nah, ketika ada pressure itu bisa menimbulkan luka gitu. Jadi begitu. Nah, itu sama tadi saya bilang, kalau mulai ada keluhan nyeri, mulai ada keluhan sakit saat berjalan, ya lebih baik langsung kontrol ke kita. Jadi satu itu. Yang kemudian kalau ternyata sudah ada luka, apa yang harus dilakukan? Gini, prinsipnya gini. Lihat luka itu. Kalau dalam 1-2 minggu lukanya perbaikan, berarti happy, aman, nggak usah datang ke saya, is okay gitu. Kasarnya gitu kan. Tapi kalau ternyata ini kok sudah dirawat luka dengan baik, tapi kok lukanya tambah besar, kemudian kalau itu kok nyeri sekali, menghitam dan tidak sembuh, itu udah awareness di kita, udah awareness ada sesuatu nggak di. Nah itu kalau bisa ya udah kontrol ke kita, biar kita bisa lakukan sesuatu. Karena tadi saya bilang, kalau datang dalam kondisi yang tidak terlalu parah, sumbatannya tidak terlalu parah, kita nggak usah apa-apain kadang-kadang. Kita cuma kita bisa lakukan, berikan pengencer darah dan hasilnya bisa baik gitu. Jadi itu satu kalau yang sehat. Yang kedua kalau udah ada luka, perhatiin lukanya. Kalau 1-2 minggu sembuh, ya udah. Tapi kalau dalam 1-2 minggu, karena gini, proses penyembuhan luka itu, kalau kita luka itu 2 minggu tuh harusnya udah healing. Tapi kalau ternyata dalam 2 minggu nggak healing, kita udah harus wanti-wanti. Gitu. Ternyata lukanya nggak healing, kemudian bagaimana ke kita? Nah kalau luka nggak healing, terus ke kita lakukan treatment. Apa yang harus dilakukan? Satu, jaga lukanya nggak boleh basah. Jadi luka itu kalau mandi nggak boleh kena air. Itu prinsip tuh. Kalau lukanya terbuka nggak boleh basah, nggak boleh kotor, nggak boleh ditambah aneh-aneh, kopi, teh atau apa itu nggak boleh. Ya. Kemudian kakinya harus digerakkan. Memang tidak boleh jalan, tapi kaki harus digerakkan. Nah ini akan memperbaiki aliran darah. Yang penting aliran darahnya ini tadi betul. Yang terakhir minum obat-obatan yang dianjurkan sama
sama dokternya. Oke, dan juga mungkin kalau ada faktor resiko lain ya sekalian Betul. juga dibenahi juga gitu ya dok ya. Betul, tadi makanya pasien-pasien yang kakinya problem itu biasanya obes, berat badannya berlebih. Nah jadi nutrisi sangat harus diperhatikan. Jadi asupan makanan kita menentukan kondisi kesehatan kita, itu pastilah. Baik itu untuk diabetesnya maupun itu untuk gulanya. Jadi asupan makanan harus dipastikan. Jadi yang datang ke kita tuh biasanya obes, mungkin karena berat badannya berat, jadi kakinya juga luka, ya juga bisa jadi sih. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statementnya barangkali ya, singkat saja mengenai tema hari ini yaitu kaki diabetik untuk kita semua. Silakan dokter. Oke, jadi kalau kita untuk Bapak Ibu yang menderita gula darah, yang pertama pastikan gula darahnya terkontrol, kolesterol terkontrol, merokok harus dikurangin atau dihentikan. Kemudian jika sudah punya masalah kaki, perhatiin kalau kakinya dingin, kalau kakinya nyeri, segera kontrol. Kalau sudah ada luka, jangan takut, belum tentu diamputasi. Kita bisa lakukan memperbaiki aliran darahnya supaya tidak perlu amputasi, sehingga apa yang terjadi, burden yang sakit yang dihadapi kita bisa atasi. Kira-kira seperti itu. Baik, Dokter Wirya, terima kasih Terima telah kasih. berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk Dokter Wirya ya. Oke, baiklah pemirsa. Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.